Otakku ini pengecut, serius. Dia selalu ngajak buat di zona nyaman terus. Kapan aja ada kesempatan, aku bisa bikin 1001 alasan kenapa aku nggak perlu ngejar yang aku mau. Tapi ujung-ujungnya realita hidupku nggak nyambung sama keinginanku. Dan jarak itu terus menumpuk. Akhirnya meledak jadi depresi, kecemasan, dan rasa putus asa yang nyesek banget. Begitu udah nyangkut di situ, bangsat, susah banget keluarnya. Rasanya kayak satu-satunya cara aku bisa bahagia. Cuma kalau aku udah punya semuanya, uang, perhatian dari orang yang aku suka, validasi dari circle, apapun lah, aku makin putus asa. Makin kerasa bahwa tujuan-tujuan itu nggak realistis. Kecemasannya bikin perutku mules. Rasanya kayak aku nggak bakal pernah sukses jadi orang dewasa yang benar. Sekarang aku ngerti. Cara keluar dari lubang itu sebenarnya simpel banget. Aku harus naik, melangkah, terus. Bisa sesenti demi sesenti. Tapi selama aku konsisten maju, aku bisa tenang karena tahu bahwa aku lewat tekad murni dan keniscayaan bakal jadi orang yang lebih baik. Aku pernah ngeyakinin diri sendiri bahwa aku bakal bahagia kalau udah mencapai target. Dapat barang ini atau di posisi itu, nambah 13 kilo otot bakal ningkatin hidupku. Ya jelas, dapetin doi yang kita suka bakal memuaskan. Iyalah, tapi ternyata pencapaian itu enggak bikin ngerasa paling bahagia. Pas sudah dapet, yang kepikiran malah, kok segini doang ya? Aku kira bakal lebih dari ini. Pola pikir kayak gini, malah ngebanting aku balik ke lubang keputusasaan. Aku tahu, karena aku udah pernah di sana. Bikin aku terus-terusan gak puas. Baru sekarang aku paham nikmatin hidup itu, artinya nikmatin prosesnya. Rasa syukur itu mengubah segalanya. Serius, kedengerannya kayak motivasi murahan. Tapi ini beneran. Pas flashback ke momen paling nyaman dalam hidupku, itu bukan pas lagi bercengkrama sama orang random. Justru hari-hari paling bahagia itu aku jalanin sendiri. Makan, jalan-jalan, main game, ngapa-ngapain yang aku suka. Bersyukur aja karena aku masih punya badan yang sehat, masih bisa gerak. Bersyukur karena aku punya kesempatan buat ningkatin diriku secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Bersyukur karena aku bisa ngebawa nilai dan tawa ke hidup orang lain. Serius, hidup tuh nggak sesusah yang aku pikirin dulu. Olahraga, meditasi, baca buku, bikin karya, jalan-jalan, elus kucing. Sekarang aku ngerti, dalam jangka panjang, ini yang bikin hidupku layak dijalani. Bukan validasi dari orang yang hidupnya cuman scrolling sosmed. Ngejar validasi mereka cuma ngabisin waktu. Oke, prospek keintiman itu emang menarik. Tapi sekarang, aku nggak lagi ngira bahwa ketertarikan itu sama dengan janji kebahagiaan. Kalau aku udah bahagia, aku baru sadar nggak ada orang yang bisa bikin aku bahagia. Orang lain bisa nambah lagi warna kebahagiaan itu dalam hidupku. Asalkan aku sudah lebih dulu bahagia memiliki diri sendiri. Tapi kalau aku beneran putus asa, validasi dari orang cuma kasih harapan semu. Harapan yang bakal luntur ketika mereka akhirnya kehilangan ketertarikan sama versiku yang lemah. Aku nggak akan sok jadi ahli soal ini semua. Aku sendiri masih tahap awal di perjalanan ini, tapi aku baru aja mulai narik diri keluar dari depresi yang penuh keputusasaan. Dan aku pikir mungkin ada yang butuh denger ini juga. Siapapun yang denger ini, selalu ingat, tetap kuat dan terus melangkah. Setapak-setapak juga nggak apa-apa. Yang penting, jalan terus.